Lihat lagi saudaraku, Shalom Bethesda Church. Selamat datang di Bethesda Church, rumah kasih karunia, saudaraku. Tahun 2026, the year of the new beginning, amen. Di mana Tuhan Yesus sudah menjadikan segala sesuatunya baru dalam hidup saudara, amen. Kesehatan yang baru, kekuatan yang baru, berkat yang baru, damai sejahtera yang baru, kasih karunia Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan saudara, amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu mari kita mengucap syukur saudaraku, kita mulai ibadah ini dengan ucapan syukur bagi Tuhan. Thank you, Jesus. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Nyatakan bersama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, Kau selalu pelihara hidup kami Tuhan. Peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Tuhan katakan lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang tahun kemarin Tuhan. Dan tahun ini kami percaya segala sesuatunya sudah Kau jadikan baru dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus, You're faithful Lord. Mari umat Tuhan yang percaya dengan hati yang bersyukur sama-sama nyatakan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih.
praise is the water. Cause praise is the water. My enemies drowning. Sing. As long as, come on. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my soul. Sing it out. Praise the Lord. Oh my soul. I praise when I'm feeling, and I praise when I don't. I praise cause I know you're still in control. Thank you, God. My praise is the weapon. It's more than a sign. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, church. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Sing it out. Praise the Lord. Oh, my soul. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord. Oh, my soul. Mari umat percaya, kita sama-sama nyatakan. Hey. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Come on. I praise cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. Come on. Praise the Lord, oh my soul. Come on, come on. Praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Amen. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? And I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Hallelujah, Jesus. The year of new beginnings. Segala sesuatu menjadi baru. Amin. Amin. Let's go to shout. Let everything that has breath praise the Lord. Oh, praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Hey, oh, praise the Lord. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia layak menerima segala pujian. Namamu Tuhan menjauh melebihi segala nama yang ada di bumi ini. Amin. Haleluya. Woo. Come on, church, sing it out. Bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Amin. Maju, nyatakan kuasanya. Ini iman kita, come on, church. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Amin. Bangkit semua. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
Inilah iman kami Tuhan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus, penayang Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Oh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Pakai namanya Yesus. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kau layak Tuhan, Kau layak Tuhan Yesus disembah, ditinggikan Tuhan. Betapa ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Betapa Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Kau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan Yesus. You good Father Lord. So faithful Lord. Terima kasih Bapak. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You are with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, it never let me go. Come on, church. You have been so good to me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend you have. Call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. Amen. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe is when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, what a friend you are, Lord. What a faithful friend you are to me. Oh, atas setiap kebaikan-Mu Tuhan, atas setiap perbuatan ajaib-Mu Tuhan, kita sembah kami, syukur kami Tuhan. For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For your forgiveness
syukurmu, come on church, sing it out. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Amen. So good, so good. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, thank you, Lord. You have been a great friend. Kasih Tuhan. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you. You have been so good to me. God, I can't. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Yes, you are good, Lord. Kemuliaan bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buat cintamu, buat karyamu yang besar dalam hidup kami. Kami boleh ada hari ini. Bukti kasih karuniamu yang mensuplai kami seluruh area kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini pujian kami, ini sembah kami. Kami persembahkan bagi Engkau, anak domba Allah. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji. Yes Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami persembahkan Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau memuji, ku selalu pujimu. Cuma
memujimu. Ku selalu sembahku, Kau yang layak terima semua pujian. Hanya kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mau memuji, dan mulut kami terus memuji Engkau. Kami bersuka cita karena Yesus hidup di dalam kami. Yes, Glory to God. Glory to God. Segala kemuliaan hanya bagimu. Segala hormat pujian bagi Raja kami, Juru Selamat kami. Hanya bagi Yesus. Dengan tangan yang terangkat, kami mau persembahkan segala kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Segala hormat pujian hanya bagi kejayaan, hanya bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan selesai bagi Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan kami ada di dalam Engkau. Engkau telah menjadikan segala sesuatu baru dalam kehidupan kami. Yang lama, Yerusalem lama, hidup di bawah hukum Taurat sudah berlalu. Yang baru, Yerusalem baru, hidup di bawah kasih karunia sudah datang. Kami tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kami hidup di bawah kasih karuniamu. Segala sesuatunya sudah menjadi baru. Karena apa yang kau lakukan, engkau telah menguduskan kami, sehingga hari ini kami menjadi bait-Mu, dan engkau tinggal di dalam kami sampai selama-lamanya. Engkau menjadi Allah kami menjadi umat-Mu. Lebih daripada itu, engkau adalah Bapa kami adalah anak-anak-Mu, anak yang paling engkau kasihi. Engkau sudah menghapus segala air mata dari mata kami. Maut tidak ada lagi. Tidak lagi ada perkabungan, tidak lagi ada air mata, tidak lagi ada ratap tangis. Barang siapa menang, engkau berkata, mereka akan memperoleh semuanya ini. Dan betapa kami bersyukur Tuhan, kami adalah orang-orang yang menang. Firman-Mu berkata, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Itu sebabnya hari ini kami datang, kami mau duduk kembali di tempat ini. Kami mau mendengarkan firman Kristus. Kami mau hidup dari iman kepada firman Kristus yang kami dengar. Dan kami percaya hari ini
kami akan melihat, kami akan mengalami semua yang baru dalam seluruh area kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan, Amin. amin, 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 amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati seperti biasa. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. 2026 the year of new beginnings. Tahun 2026 saudara akan melihat dan mengalami suatu awal yang baru. Bukan hanya dalam satu area kehidupan, tapi dalam seluruh area kehidupan saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan segala sesuatu baru. Apa artinya segala sesuatu? Semua. Lihatlah, aku datang menjadikan segala sesuatu baru. Saudara siap melihat dan mengalami awal yang baru dalam seluruh area kehidupan saudara? Amin. Kita lihat dulu videonya kembali. Di Gunung Sinai, bangsa Israel menolak untuk berpegang kepada perjanjian Allah, yaitu perjanjian kasih karunia. Mereka menolak untuk hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel untuk membawa mereka kepada akhir dari kekuatan mereka, supaya mereka menyadari bahwa mereka butuh kasih karunia Tuhan. Tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mereka hidup di bawah penghukuman, karena setiap dosa diperhitungkan Allah sampai keturunan yang ketiga dan keempat. 1.500 tahun mereka hidup di bawah hukum Taurat. Ketika mereka gagal melakukan hukum Taurat, penghukuman demi penghukuman datang dalam kehidupan mereka. Ada ratap tangis, air mata, perkabungan, duka cita, karena upah dosa adalah maut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai seorang pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan dari kepenuhannya, kepenuhan kasih karunia, mereka menerima kasih karunia demi kasih karunia. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di atas kayu salib, Yesus menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat, di mana setiap orang berdosa harus mati, terpisah dari Allah, tanpa pengharapan, dan tanpa Allah di dalam dunia. Oleh salib, dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya yang memisahkan kita dari Allah, untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya. Kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Allah menjadi Allah dan Bapa mereka, dan mereka menjadi umatnya dan anaknya. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. 2026, the year of new beginnings. 2026 the year of new beginnings. Tahun 2026 saudara akan melihat dan mengalami awal yang baru dalam seluruh area kehidupan saudara.
Amin. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan segala sesuatu baru. Dalam kitab Wahyu, Yesus berkata dari atas takhtanya, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Artinya apa? Barang siapa menang, ia akan melihat dan mengalami awal yang baru dalam seluruh area kehidupannya. Apa kategori orang yang menang di sini? Masih ingat? Dan inilah kemenangan itu, yaitu iman kita. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Siapakah yang menang selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi saya punya kabar baik buat saudara, kalau saudara percaya Yesus adalah anak Allah, kalau saudara percaya Yesus adalah Tuhan, saudara akan memperoleh semuanya ini. Saudara akan melihat dan mengalami satu awal yang baru dalam seluruh area kehidupan saudara. Yang lama, Yerusalem lama, hidup di bawah hukum Taurat, sudah berlalu. Yesus jadikan segala sesuatunya baru. Yang baru, Yerusalem baru, hidup di bawah kasih karunia sudah datang. Jadi kalau saudara percaya sama Yesus, saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Semuanya baru. Di bawah hukum Taurat, perhatikan baik-baik, di bawah hukum Taurat, Allah yang kudus berkata kepada manusia berdosa, jangan mendekat. Saudara terpisah dari Allah. Tapi di bawah kasih karunia, saudara begitu dekat. Yesus datang menjadikan segala sesuatunya baru. Dia curahkan darahnya. Semua orang yang percaya sama Yesus, darah Yesus menguduskan mereka satu kali untuk selamanya. Saudara sekarang menjadi baitnya dan sekarang Allah bisa tinggal dalam saudara. Dia begitu dekat. Amin. Di bawah hukum Taurat, Allah adalah Allah yang menuntut. Kalau saudara sakit, Allah menuntut terlebih dahulu kebenaran dari saudara. Saudara harus benar terlebih dahulu. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Baru Allah akan menyembuhkan kamu. Kalau saudara ada dalam bahaya, Allah menuntut kebenaran terlebih dahulu dari saudara. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Baru Allah memproteksi saudara. Di bawah hukum Taurat, ketika saudara kekurangan, Allah menuntut kebenaran terlebih dahulu dari saudara. Jangan begini, jangan begitu. Baru Allah memberkati kamu. Tapi di bawah kasih karunia, Allah bukan lagi Allah yang menuntut kebenaran terlebih dahulu dari saudara, tetapi Allah adalah Allah yang menyediakan. Aku akan. Kenapa? Karena Yesus datang ke dalam dunia ini, dia jadikan segala sesuatunya baru. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dia datang ke dalam dunia ini, dia gantikan posisimu, dia gantikan posisi saya untuk menggenapi hukum Taurat. Dia datang bukan untuk meniadakan, dia datang untuk menggenapi. Karena hanya Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Dia gantikan posisimu, dia genapi hukum Taurat. Alkitab berkata, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kalau saudara percaya sama Yesus, kamu memperoleh kebenarannya Yesus. Sehingga hari ini Allah tidak lagi menuntut kebenaran saudara. Kenapa? Karena kebenaranmu adalah kebenaran Yesus. Hari ini Allah berkata, aku akan. Amin. Kalau saudara sakit, aku akan menyembuhkan kamu. Kalau kamu kekurangan, aku akan memberkati kamu. Kalau kamu dalam bahaya, aku memproteksi kamu. Segala sesuatunya telah menjadi baru. Di bawah hukum Taurat, Alkitab berkata, Allah tidaklah sekali-kali membebaskan orang bersalah dari hukuman. Bahkan menimpakan kepada keturunan yang ketiga, kepada keturunan yang keempat. Tapi di bawah kasih karunia, Allah berkata, tidak lagi ada penghukuman. Segala sesuatunya baru. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadikan segala sesuatunya baru. Dia datang ke dalam dunia ini, dia tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa, tapi dia gantikan posisimu di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa, dibuat menjadi dosa karena kita. Semua dosamu, semua dosa saya ditanggungkan di tubuh Yesus. Kemudian Allah menghukum semua dosamu di tubuh Yesus. Kalau Allah sudah menghukum semua dosamu di tubuh Yesus, artinya hari ini Allah tidak bisa lagi menghukum dosamu di tubuhmu. Itu sebabnya Allah berkata, tidak lagi ada penghukuman buat orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus. Sehingga di bawah kasih karunia Allah berkata, aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu dan aku tidak lagi mengingat-ingat
dosamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yesus jadikan semuanya baru. Jadi kalau saudara mau melihat dan mengalami satu awal yang baru dalam seluruh area kehidupanmu, ingat baik-baik prinsipnya. Jangan lagi hidup di bawah hukum, tetapi hidup di bawah kasih karunia. Kamu akan melihat dan mengalami awal yang baru dalam seluruh area hidupmu. Hari ini saya akan ajak saudara untuk melihat beberapa cerita dalam Injil, untuk menunjukkan kepada saudara, kalau orang yang hidup di bawah hukum Taurat, waktu dia bertemu dengan Yesus dan dia tidak percaya sama Yesus, maka dia tidak akan pernah melihat dan mengalami awal yang baru dalam seluruh area hidupnya. Dengan kata lain, hidupnya tetap sama seperti yang lama. Tetapi waktu orang yang hidup di bawah hukum Taurat bertemu dengan Yesus dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan melihat dan mengalami awal yang baru dalam seluruh area hidupnya. Kenapa? Karena Yesus menjadikan segala sesuatunya baru. Saudara siap diberkati? Amin. Saudara masih ingat cerita tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina? Cerita ini tidak terdapat dalam Injil Matius, tidak terdapat dalam Injil Markus maupun Lukas, hanya terdapat dalam Injil Yohanes. Dan ada di pasal 8. Angka 8 berbicara tentang new beginnings. Jadi intinya adalah Yesus bertemu dengan perempuan ini. Perempuan ini hidup di bawah hukum Taurat, karena pada saat itu orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi waktu dia bertemu dengan Yesus dan dia percaya sama Yesus, Yesus adalah Tuhan, dia mengalami dan melihat awal yang baru dalam seluruh area hidupnya. Yesus jadikan segala sesuatunya baru. Amin. Alkitab menceritakan pagi-pagi betul, ketika Yesus sedang mengajar di bait Allah, datanglah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan yang sedang tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan ini di tengah-tengah. Kemudian mereka bertanya sama Yesus, Musa dalam hukum Taurat, menurut sistem yang lama, mengharuskan kita untuk melempari perempuan ini dengan batu. Bagaimana menurut pendapatmu tentang hal itu? Yesus tidak menjawab mereka sepatah kata pun. Yesus hanya membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Tetapi karena mereka terus-menerus bertanya sama Yesus, akhirnya Yesus bangkit dan Yesus berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, baiklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu. Kemudian Yesus kembali membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Nah setelah mereka mendengar perkataan Yesus, satu persatu kata Alkitab, mereka pergi. Mulai dari yang tertua sampai yang paling muda. Tinggal Yesus dan perempuan ini sendirian. Saya mau saudara mengerti. Semua orang yang ada di tempat itu saat itu, semuanya adalah orang berdosa. Sesungguhnya mereka tidak layak untuk melempari perempuan ini. Tapi mereka ingin melempari perempuan ini. Satu-satunya pribadi yang tidak berdosa, yang layak untuk melempari perempuan ini adalah siapa? Yesus. Yesus bisa melempari perempuan ini. Tapi Yesus tidak memiliki keinginan untuk melempari perempuan ini. Sekarang ada begitu banyak orang Kristen, waktu mereka mendengar orang Kristen yang lain berbuat salah atau jatuh dalam dosa, mereka rame-rame melempari dengan batu. Bukan dalam arti fisik, tapi mereka rame-rame ngomongin. Salahnya apa tapi ngomongin sampai kemana-mana. Saya berharap jemaat Bethesda jangan pernah ada yang melempari orang lain dengan batu. Kalau saudara mendengar ada orang Kristen yang lain berbuat salah atau jatuh dalam dosa, jangan dilempari batu, tapi lebih baik kamu berdoa, minta pemulihan untuk orang itu. Kenapa nggak ada yang bilang amin? Nah. Kemudian Yesus bangkit dan Yesus berkata kepada perempuan ini, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah yang menghukum kamu? Kemudian perempuan ini berkata, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Perempuan ini memanggil Yesus Tuhan. Yang tadi kita sudah pelajari, Alkitab berkata, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini.
Apa kategori orang yang menang di sini? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang menang? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi hari ini perhatikan baik-baik. Apapun kebutuhanmu, datang sama Tuhan. Ingat baik-baik, semua tuntutan sudah digenapi sama Yesus. Hari ini apapun kebutuhanmu, datang sama Tuhan. Di mana ada kebutuhan, di situ aku penuhi semua kebutuhan. Amin. Jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat yang berkata, oh dosa siapa, dosa siapa, dosa siapa, dosa siapa. No, bukan dosa siapa-siapa. Apakah Allah berubah menjadi Allah yang lembek? No. Allah punya dasar yang benar untuk berkata, bukan dosamu, bukan dosa siapa-siapa. Seolah-olah dia tidak lagi mengingat dosamu. Itu sebabnya Daud berkata, berbahagialah orang yang dosanya, kesalahannya tidak diingat Tuhan. Daud bernubuat tentang saudara, tentang saya. Dia melihat saatnya di mana Yesus tergantung di atas kayu salib menjadi dosa. Itulah saatnya Allah mengingat semua dosamu di tubuh anaknya. Itu sebabnya Allah sekarang berkata, aku menaruh belas kasihan sama kesalahanmu. Aku tidak lagi mengingat dosamu. Kamu ada kebutuhan, kamu datang kepadaku. Aku jawab semua kebutuhanmu. Amin. Jadi apapun kebutuhanmu hari ini Tuhan tahu satu persatu. Dia tahu satu persatu semua kebutuhanmu. Apapun. Dan hari ini kamu datang kepadanya. Ingat, miliki mental yang baru. Oh supaya Tuhan sembuhin saya harus begini. No, itu semua yang lama. Tapi miliki mental yang baru. Hidup di bawah kasih karunia. Amin. Saya datang ke tempat ini, saya punya kebutuhan. Saya datang sama Tuhan. Tuhan lihat kebutuhan saya. Di mana ada kebutuhan, Tuhan cukupkan semua kebutuhan saya. Kamu pulang, kamu diberkati. Amin. Jadi miliki mental yang baru. Kamu gak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kamu hidup di bawah kasih karunia. Diberkatilah saudara. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, betapa kami bersyukur. Kami melihat compare and contrast. Karena memang kau datang untuk memisahkan dengan baik, dengan benar. Antara orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya. Ketika mereka tidak percaya, merasa dirinya benar dan mereka berkata, aku tidak butuh engkau. Aku tidak percaya kepadamu. Maka mereka tidak pernah melihat dan mengalami awal yang baru dalam seluruh area kehidupan mereka. Mereka tetap sama, dosa mereka tetap ada. Karena darah binatang tidak bisa menghapus dosa, darah binatang hanya bisa mengcover dosa. Sampai anak domba Allah yang sesungguhnya datang mencurahkan darahnya. Itulah darah yang menghapus dosa. Tapi karena mereka tidak mau percaya kepadamu, sebagai anak domba Allah yang sesungguhnya yang menghapus dosa, yang menjadikan segala sesuatunya baru. Mereka tidak pernah melihat dan mengalami satu awal yang baru. Hidup mereka tetap sama. Tapi betapa kami bersyukur Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menang. Kami adalah orang-orang yang percaya kepadamu. Percaya bahwa engkau adalah anak Allah. Percaya engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Allah pencipta yang datang ke dalam dunia ini, diutus. Engkau menjadikan segala sesuatu baru dalam hidup kami Tuhan. Tidak lagi ada penghukuman. Satu statement yang sangat-sangat berkuasa. Yang memutuskan ikatan antara kami dengan dosa kami. Sehingga hari ini kami tahu kebenaran ini memerdekakan kami. Kami punya kekuatan untuk bangkit, pergi, dan tidak berbuat dosa lagi. Dan hari ini kami betul-betul bersyukur Tuhan. Engkau bukan lagi Allah yang menuntut, tapi Engkau Allah yang menyediakan. Apapun kebutuhan kami, Engkau tahu kebutuhan anak-anakmu di tempat ini. Di mana ada kebutuhan, disitulah pekerjaan Allah dinyatakan. Artinya di mana ada kebutuhan, Engkau akan memenuhi dan menjawab semua kebutuhan mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Buat Tuhan kita, saudaraku.
Kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuhmu, terima darahmu, dia punya hidup yang kekal. Hidup yang sama seperti yang kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati. Tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuhmu, kami yang terima darahmu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuhmu yang dihancurkan, diremukan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran, sesungguhnya engkau sedang menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Karena engkau sudah tanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Itu sebabnya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit penderitaan dalam tubuhku. Oleh bilur-bilurmu semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darahmu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darahmu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapanmu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darahmu, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat, warisan, orang benar, dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita baru saja menerima tubuh dan darah Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya kita terima semua benefit oleh karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu mari kita mengucap syukur dari hatimu, sama-sama nyatakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, and by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menjadikan segala sesuatunya baru dalam kehidupan kami. Karena kami adalah orang-orang yang menang. Kami adalah orang-orang yang percaya kepadamu. Engkau telah menjadikan segala sesuatunya baru dalam kehidupan kami. Engkau datang untuk menghakimi, memisahkan dengan benar, memisahkan dengan jelas, memisahkan dengan baik antara orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya. Ketika orang tidak percaya kepadamu, maka mereka tidak akan pernah melihat dan mengalami satu awal yang baru dalam kehidupan mereka. Dosa mereka tetap ada. Mereka tetap hidup di bawah hukum Taurat karena darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Darah binatang hanya mengcover dosa. Itu sebabnya dosa mereka tetap ada. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menang. Kami percaya kepadamu, Engkau adalah Allah, Tuhan, Juru Selamat kami. Engkau menjadikan segala sesuatunya baru dalam kehidupan kami. Kami menjadi bait-Mu karena darah-Mu sudah tercurah. Menguduskan kami satu kali untuk selamanya, kami menjadi bait-Mu. Engkau tinggal dalam kami, menyertai kami sampai selama-lamanya. Engkau menjadi Allah kami menjadi umat-Mu. Bahkan Engkau menjadi Bapa kami adalah anak-anak yang paling Engkau kasih. Engkau bukan lagi Allah yang menuntut, tapi Engkau adalah Allah yang menyediakan. Apapun kebutuhan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, Engkau tahu satu persatu. Engkau tidak lagi menuntut kebenaran dari mereka untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Semua tuntutan kebenaran sudah digenapi Yesus. Amin. Di atas kayu salib. Sehingga kebenaran diperoleh. Kami semua yang percaya kepada Yesus. Sehingga hari ini Engkau Allah bukan lagi Allah yang menuntut. Engkau Allah yang menyediakan. Di mana ada kebutuhan, pekerjaan Allah harus dinyatakan. Di mana ada kebutuhan, di situ Engkau akan memenuhi semua kebutuhan mereka. Satu persatu Tuhan, jangan lalui anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau lihat semua kebutuhan mereka. Engkau tahu semua kebutuhan mereka. Engkau adalah terang dunia.
Engkau datang kepada setiap kami. Engkau tahu semua kekurangan kami. Engkau tahu semua kelemahan kami. Tapi engkau tidak pernah mengekspos. Justru terangmu yang terekspos. Terang akan mengusir kegelapan. Sehingga mereka tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tapi mereka berjalan dalam terang. Mereka berjalan dalam terangmu, mereka berjalan dalam kebenaranmu. Dan kami percaya Tuhan ketika engkau melihat kebenaran Yesus ada dalam mereka. Engkau Allah yang berkata, aku akan. Kalau ada yang sakit hari ini, engkau akan menyembuhkan mereka. Kalau ada yang dalam bahaya, engkau proteksi mereka Tuhan. Kalau ada kekurangan apapun Tuhan, dalam seluruh area kehidupan mereka, engkau akan cukupkan semuanya. Bukan berdasarkan keadaan ekonomi dunia ini, tapi berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang kau miliki di surga. Sebagaimana keadaan kau di surga, demikianlah keadaan mereka di dunia ini. Apapun yang kurang, engkau berkati mereka Tuhan. Engkau cukupkan semuanya. Dan pada akhirnya, namamu Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara hari ini. Dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam persekutuannya dengan anak dan Roh Kudus. Sampai dengan Tuhan Yesus muncul di awan-awan. Menjemput saudara dan saya tinggal dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati, yang disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu yang diberkati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.